Lagi-lagi Nando yang menyelamatkan Saleha, dan ternyata Dani juga melihat sendiri kalau Saleha hampir saja ketabrak kereta. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024. Nah, di episode hari ini sepertinya sinetron Saleha bakalan seseru itu nih guys, karena pada akhirnya Saleha akan kembali bertemu dengan sosok yang sangat amat mirip dengan sang suami, yaitu Dani, kembarannya ya. Nah, di sini ternyata Saleha tidak hanya bertemu dengan Dani sendiri saja, tapi dia juga bertemu dengan Nando juga. Wah, bakalan seseru itu sih ya. Nah, di episode hari ini lagi-lagi karena merasa sangat amat terbebani nih sekarang si tiga nenek lampir Siska, Rianti, dan Dita dengan kehadirannya Saleha membuat mereka jadi rapat nih guys bertiga. Mereka mengadakan pertemuan. Ya, pastinya pertemuan mereka tidak pernah jauh dari yang namanya rencana buruk atau rencana jahat. Mereka bertiga ingin meminta Dita untuk mengeksekusi Saleha kembali. Karena mereka merasa Saleha ini benar-benar membuat rencana mereka itu tuh jadi sangat amat kacau balau. Di balik Siska yang merasa kehadiran Saleha ini membuat dia jadi semakin sulit untuk mendapatkan uangnya Pak Hadi karena sulit untuk menyatukan Nando dan Isabella karena Nando lebih memilih Saleha. Kemudian kalau Rianti dia ingin menyingkirkan Saleha karena memang dia nggak mau tinggal serumah dengan Saleha. Apalagi melihat Darmawan yang sayang sama Saleha. Begitupun dengan Dita, dia sangat amat berusaha melakukan segala macam cara juga untuk membuat Saleha ini pergi deh dari rumah dia. Tapi karena Saleha ini masih dalam masa idahnya ya, jadi ya dia merasa ada kesempatan untuk bisa membuat Saleha ini menderita. Jadi mereka ini sama-sama bertujuan untuk menyingkirkan Saleha nih ketiga-tiganya ini. Ditambah lagi Dita yang sekarang tidak mempunyai uang sedikit pun diberikan uang oleh Dita dan Rianti untuk menyingkirkan Saleha, ya dia akan melakukan segala macam cara lah untuk bisa mendapatkan uang tersebut, dan ya dia juga akan melakukan segala macam cara untuk membuat Saleha ini tersingkirkan. Jadi dia meminta bantuan Gania untuk melancarkan aksi jahatnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat Saleha ini tiba-tiba pingsan dengan memberikan obat tidur sepertinya. Kemudian mereka membawa Saleha ke tengah-tengah jalur kereta dengan berharap kalau Saleha ini secepatnya bisa meninggal dunia kelindes sama kereta. Waduh, gila banget ya ide jahat dari Dita ini. Dan ide jahat dari Dita ini ya semuanya gara-gara ide jahat gabungan antara Rianti dan Siska juga nih guys. Jadi ya kejahatan dari Dita ini ya semuanya itu gara-gara sifat kampungan dari Siska dan Rianti ini yang tidak akan pernah hilang. Emang mereka tuh semuanya busuk hatinya. Enggak Rianti, enggak Siska, enggak Dita. Terbukti kan sekarang kalau mereka itu bertiga memang mempunyai kisah masa lalu yang sangat amat mengerikan dan sangat amat jahat, dan tentu membuat orang-orang di sekitaran mereka itu ya jadi korbannya. Bahkan sekarang ini apa yang sudah dilakukan oleh tiga nenek lampir ini berdampaknya tuh semuanya kepada Saleha guys. Kan kasihan ya Salehanya ini. Padahal Saleha ini harusnya bisa bahagia hidupnya dengan Pak Darmawan. Dan ibunya, Ibu Arini. Kalau Ibu Arini waktu itu tidak meninggal dunia gara-gara Bu Rianti yang meracuni Ibu Arini. Dan membuat Bu Arini jadi tidak bisa bertahan hidup di saat dia melahirkan Saleha. Dan jika Pak Darmawan tahu kalau yang membuat istrinya meninggal dunia itu adalah Rianti, tentu Pak Darmawan tidak akan sudi melihat wajah dari Rianti. Bahkan Rianti mungkin sekarang sudah dihukum mati ya guys ya, karena sudah menghilangkan nyawa istrinya Pak
Darmawan yang sangat amat dia cintai. Bahkan setelah menghilangkan nyawa Arini, Bu Rianti juga berhasil membuat Pak Darmawan itu membenci Saleha, dimana Saleha ini kan gak patut untuk dibenci waktu dia masih kecil itu ya. Waktu dia dilahirkan harusnya Pak Darmawan ini sayang sama Saleha, tapi gara-gara Rianti mencuci otaknya Pak Darmawan dengan menganggap Saleha ini adalah anak yang membawa sial, Pak Darmawan jadinya membenci Saleha banget dan membiarkan Saleha dibesarkan oleh Nek Siti. Dan pada akhirnya Saleha harus terjebak hidup bersama Bu Dita, Pak Ramdhani yang benar-benar jahat dari awalnya, dimana kan Bu Dita ini membesarkan Azam, ternyata Azam itu bukanlah anak kandung dia juga. Kemudian ya Azam ini ternyata anak yang sengaja diculik oleh Bu Dita karena Bu Dita sakit hati kepada keluarganya Ibu Sukma. Dan Azam lebih mengejutkannya lagi ternyata mempunyai saudara kembar yang bernama Dani. Dan sekarang Ibu Sukma ini sedang mencari-cari keberadaan Dita ini nih guys, karena bagi Bu Sukma Dita ini benar-benar sudah sangat amat keterlaluan. Dia sudah mencari-cari Dita dari lama, dia juga sudah berusaha mencari-cari Azam dari lama, tapi sulit bagi Sukma untuk menemukan Azam, anak kandungnya atau yang biasa dipanggil Dewangga ya guys ya, kakaknya Dani. Karena memang dia merasa ya mungkin dia sebelumnya jauh ya, dia kan berada di luar negeri, jadi semakin sulit juga bagi dia untuk bertemu dengan Azam. Sebenarnya sih agak nggak masuk akal juga ya guys ya, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya kenapa baru sekarang nih dicari nih si Azam ini. Dan apakah sesusah itu mencari Ibu Dita? Karena kan Ibu Dita kalau dipikir-pikir dengan uang dia yang sedikit seperti itu bakalan gampang lah untuk Ibu Sukma mencari Ibu Dita ini dari dulu. Tapi kenapa baru sekarang ya? Mungkin karena memang alur ceritanya dibikin seperti itu agar sosok Teuku Ryan ini masih ada di sinetron Saleha ini guys. Kemudian Saleha kan sekarang juga kebingungan nih dengan hubungannya dengan Nando. Dia sadar kalau dia itu mencintai Nando banget. Dia sadar juga kalau Nando akhirnya kan sudah menyatakan cintanya juga kepada Saleha dan mengatakan kalau memang yang di hati dia itu ya cuma ada Saleha doang. Tapi Saleha kan juga sekarang tuh jadi galau karena sebelumnya si Isabella juga memohon kepada Saleha untuk tidak mengambil Nando lagi. Kemudian ditambah lagi dengan Saleha ini kan anaknya suka kasihan ya sama orang lain. Bahkan dia juga kasihan banget sama keadaannya Bella ini yang tidak dianggap oleh Nando dan tidak dicintai oleh Nando. Jadi dia lebih membiarkan atau mengorbankan perasaan dia sendiri untuk melihat Nando bisa bahagia dengan Isabella. Padahal dia sadar kalau lelaki yang dia cintai itu ya sebenarnya ya cuma Nando juga. Tapi ya sekarang itu benar-benar sangat amat bikin Saleha tuh jadi bingung harus berbuat apa. Jadi ya dia berusaha aja nih terus-terusan untuk menjauh dari Nando. Bahkan juga berusaha untuk menjelaskan kepada Nando kalau perasaan dia itu salah terhadap Nando. Dia nggak mau menyakiti perasaannya Bella. Dia nggak mau kalau nanti Bella ini malah merasa jadi korban lagi gara-gara Nando berusaha untuk mengejar-ngejar Saleha. Ditambah lagi dengan keadaan Saleha sekarang yang masih dalam masa iddah, dan gak mungkin dong Saleha ini dekat dengan lelaki lain ya, termasuk Nando. Tapi sayangnya sekarang ini Saleha ini malah dipaksa untuk dekat dengan lelaki lain, yaitu salah satu orang yang memang sengaja dimasukkan oleh Ibu Dita ke rumah dia dengan alibi menjadi anak kos. Karena bagi Bu Dita kalau ada anak kos di rumah tersebut ya setidaknya dia masih mendapatkan uang bulanan dari uang kosnya anak-anak itu. Dan laki-laki yang menjadi anak kosnya Ibu Dita ini sepertinya bukan lelaki yang baik juga nih guys. Sepertinya lelaki ini hidung belang dan bisa jadi saja akan berusaha untuk tanda kutip melecehkan Saleha ataupun Gania juga setelah ini. Jadi nanti kita tinggal lihat aja ya, apakah ini akan membuat Bu Dita lagi-lagi akan melihat Gania jadi korban laki-laki hidung belang atau gimana. Coba kita lihat aja ya guys ya di beberapa episode kedepannya juga. Nah kemudian balik lagi nih di episode hari ini kita akan melihat Saleha yang akan kembali
dibuat menderita oleh 3 nenek lampir, Siska, Rianti, dan Dita. Jadi mereka ini benar-benar menyusun strategi sekali nih untuk ya membuat Saleha ini kalau bisa pergi deh dari dunia ini, karena mereka tuh merasa kehadiran Saleha itu membuat hidup mereka tuh jadi susah. Rencana mereka juga selalu saja berantakan karena semua orang tuh sekarang lebih fokus untuk kebahagiaannya Saleha. Nando juga fokus untuk Saleha. Kemudian Pak Darmawan serta Bara juga fokus kepada Saleha. Sementara Budita dia hanya menggunakan Saleha untuk mendapatkan uang tanpa dia harus bekerja. Gila banget ya. Banyak sekali penderitaan Saleha ini kalau dipikir-pikir. Dan kalau dia tahu selama ini yang membuat dia tuh jadi menderita seperti ini tuh kan ya gak bisa dipungkiri ya guys ya, dengan kebohongan Nando dan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Nando waktu itu ketika Nando berusaha untuk menculik Saleha. Tentu hal ini tuh sebenarnya sangat amat tidak adil sih bagi Saleha sih kalau dipikir-pikir ya, karena sekarang buat apa nih Nando ini mengungkapkan rasa cintanya kepada Saleha dan mengatakan kalau dia akan menjadi lelaki yang akan bertanggung jawab setelah Saleha habis masa idahnya. Ya kalau seperti itu kan bisa disimpulkan ya kalau Nando ini ingin menjadi suaminya Saleha setelah masa idahnya Saleha berakhir. Tapi Nando ini emang gak inget apa kalau dia itu pernah melakukan kejahatan yang luar biasa yang membuat Saleha ini jadi seperti ini sekarang. Jadi harusnya Nando ini tuh benar-benar berpikir nih untuk mendekati Saleha itu dengan cara gimana lagi. Emang sih kita tuh demen melihat Nando dan Saleha bisa bersatu ya guys ya. Tapi kalau Nando masih saja berbohong kepada Saleha, apakah itu adalah hal yang bisa diterima nantinya oleh Saleha? Nah tentu tidak. Makanya sekarang tuh inti dari semuanya adalah kejujuran dari Nando dulu. Terserah deh nantinya Saleha mau menerima atau tidak. Tapi setidaknya Nando harus jujur dulu nih kepada Saleha, mengatakan kalau dulu tuh dia yang secara tidak sengaja menculik Saleha karena dia pikir kalau Saleha itu adalah anak orang kaya. Karena waktu itu dia benar-benar sangat amat membutuhkan uang 200 juta untuk pengobatan dan operasinya Wina yang sakit. Dan ya sayangnya apa yang sudah dia lakukan itu berdampak negatif untuk dia, Saleha, dan keluarganya dia juga, termasuk Wina. Wina tidak bisa diselamatkan, uang 200 juta juga tidak bisa didapatkan, dan dia juga membuat hidupnya Saleha jadi berantakan. Nah itu yang harusnya dijelaskan oleh Nando kepada Saleha. Dan Mimin yakin Saleha ini kan bukan orang yang jahat ya guys ya. Saleha ini juga pasti akan selalu bisa memaafkan orang yang pernah ngejahatin dia. Bahkan nih kita udah ngelihat sendiri, dia juga selalu saja memaafkan Ibu Dita, padahal Bu Dita benar-benar sudah sangat amat jahat sama dia. Dia juga ikhlas menjalani ini semuanya. Tapi kalau Nando tetap terus-terusan menutupi kesalahan dia di masa lalu tersebut, apakah nanti Saleha masih mau bersabar? Apakah nanti Saleha masih mau menerima permintaan maaf tersebut kalau udah terlalu lama? Sekarang aja nih udah terlalu lama banget nih Nando ini tidak jujur sama Saleha. Yang Mimin takutkan ketika mereka berdua sudah sangat amat yakin untuk menyatukan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di saat mereka mau menikah, tiba-tiba Nando ini malah jujur kepada Saleha kalau dia pernah dulu menculik Saleha. Nah, kemudian tentu hal ini tidak membuat Saleha tuh ya jadi bisa untuk melanjutkan pernikahan dong setelah itu. Dan pastinya hubungan Saleha dan Nando bakalan parah dan kacau banget. Apalagi nanti kalau Pak Darmawan yang akhirnya sudah baik sama Saleha juga, udah sayang sama Saleha juga, tahu kalau ternyata Nando yang membuat hidup Saleha jadi berantakan dan jadi hancur seperti sebelumnya. Dan pastinya sebagai orang yang menyayangi sang anak, tentu Pak Darmawan tidak terima dengan hal itu semua. Pak Darmawan akhirnya membenci Nando dan tidak memperbolehkan Nando untuk bersatu dengan Saleha. Nah makanya harusnya Nando ini berpikir dong ya sampai sepanjang itu. Jangan dikit-dikit gampang banget untuk
membuat keputusan dan malah menyakiti perasaan dua orang wanita sekaligus. Sebenarnya kan Nando ini tidak menyakiti perasaan dua orang wanita doang ya guys ya, tidak menyakiti perasaan Isabella dan Saleha doang, tapi menyakiti perasaan ibunya juga. Dan ya walau semua itu basicnya tuh ya dari Pak Hadi, tapi kan tetap aja lelaki yang gentle itu ya harusnya mengakui kesalahan dia dan menerima resiko dan konsekuensinya. Harusnya kan seperti itu ya. Tapi sekarang masih belum ada tuh terlihat gentleman-nya Nando ini terhadap kesalahan dia di masa lalu kepada Saleha. Nah, makanya udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.